Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Iksan Utama. Dan kali ini di episode kita sekarang kita akan unboxing PDM32 dari AIM. Apa sih itu PDM? PDM adalah kepanjangan dari Power Distribution Module, atau bisa dibilang juga PMU, Power Module Unit atau apa nggak salah. Tapi fungsinya adalah untuk mendistribusikan listrik di dalam kendaraan kita. Jadi kalau misalkan konvensional, di mobil konvensional biasanya itu menggunakan relay, sikring, fuse box, relay box, dan lain-lain. Ini kita menggunakan satu unit aja, AIM PDM32. Kita akan unboxing sebentar lagi. Nah, di dalam kit ini juga terdapat, jadi nggak usah pusing-pusing, ada dashnya juga. Ini dash ukuran 6 inch. Jadi dua unit ini dijual dengan kitnya atau satu kit. Kenapa gue milih ini? Karena menurut gue pengen banget update dengan teknologi. Jadi gue pengen belajar lebih dalam lagi secara electrical, karena menurut gue apa yang udah gue pelajarin sebelum-sebelumnya kan udah biasa aja nih. Gue pengen lebih nambah ilmu lagi, gue pengen lebih advance lagi. So mau nggak mau gue harus nambah satu unit ini, PDM ini, pengen gue pelajarin abis-abisan, karena ini adalah feature dari balapan penting. Nah, PDM ini biasanya dipakai untuk balapan endurance atau balapan GT. Kenapa begitu? Karena ini sangat-sangat canggih banget. Gue akan jelasin lagi setelah kita akan unboxing. Sekarang kita unboxing dulu kayak apa dalamnya. Oke, sekarang kita akan unboxing AIM Technology PDM32 ini. Apa saja yang ada dalam box ini, mari kita buka. Tadi covernya udah kita buka. Dia bentuknya dalamnya casing seperti ini menggunakan kardus. Dan di dalamnya, nah ini di dalamnya sudah pasti ada unitnya. Kita pinggirin dulu kardusnya. Ini adalah AIM PDM32 unit. AIM PDM32 channel. Nah, ini cukup lumayan besar, tapi nggak terlalu besar juga ya, masih compact dan masih ringan juga. Yang pertama kita lihat adalah mounting point-nya, sama seperti Motec kemarin, dia gampang banget nih, tinggal ada 4 titik, tinggal dibautin aja. Dan yang serunya di tengah sini adalah untuk Surlock connector. Fungsinya itu adalah quick release untuk main power. Jadi nanti dari aki atau dari kill switch tinggal diklik aja, masukin seperti ini, dan ini fleksibel, bisa diputar kemana aja yang kalian mau. Jadi mempermudah untuk pemasangan, dan ini karena ini quick release juga, jadi cepet banget. Mau pasang cepet, tinggal pencet aja pinnya, tarik, udah kecopot. Di sini ada pinnya seperti ini, tinggal dipencet, dan pasangnya tinggal ditekan aja sampai bunyi klik kayak tadi. Nah, ini keren banget, salah satu fitur yang paling gue suka nih, mempermudah untuk pemasangan. Lalu lanjut lagi, di sini ada status LED untuk 32 channel yang akan kita pakai. Gua akan jelasin lebih lengkapnya, tapi yang pasti nanti akan ada lampu nyala di sini, hijau tandanya nyala atau aktif, merah ada problem, entah itu putus, korslet, atau nggak terpasang dan lainnya. Lalu di sini juga ada status on, ini ada on dan juga status, sama juga nanti akan gue jelasin kenapa. Lalu di sini menggunakan konektor 35 pin AMP, sama-sama 35 pin kiri dan kanan. Bedanya adalah warna hitam dan warna abu-abu untuk beda wiringnya dan pin outnya saja. Dan di sini ada kabel USB untuk communication dengan laptop kita. Jadi programmable-nya dari sini. Ini mirror itu fungsinya untuk kamera belakang. Kita bisa beli optional kalau mau menggunakan kamera belakang. Tinggal dicolokin aja, gampang. Dan di sini ada konektor untuk dash kita atau display kita. Jadi tinggal satu konektor ini pasang, sudah aktif lagi. Nah, overall ini adalah unitnya. Dan di dalam kardusnya lagi masih ada GPS, tinggal konektor juga, tinggal sambungin aja, udah gampang banget. Dan ditempel di bodi di bodi mobil kita, karena ini menggunakan magnet, jadi tinggal tempel aja. Kalau gue prefer sih ditaruh di tengah-tengah mobil, jadi biar data logging gue kayak seperti kemiringan mobil dan lain-lain itu jelas dan terekam secara akurat. Ini dia GPS 09 include di dalam kitnya. Lalu ada kabel untuk displaynya tadi ke dashnya seperti ini, gampang banget pasangnya, tinggal colok-colok selesai. Lalu ada kabel untuk ke laptop, communication kabelnya. Sininya menggunakan kabel USB biasa, tapi yang ininya khusus untuk AIM. Gue nggak tahu ini namanya apa, mungkin kalau ada yang tahu tinggal di komen aja. Nah, gue nggak terlalu hafal juga. Dan seharusnya di sini terdapat konektornya. Ini ada box untuk konektornya, tapi karena udah gua wiring dan udah gua pasang-pasangin, jadi nanti aja. Jadi yang pasti sudah include konektor dan pinnya, tidak seperti Motec kemarin. Ya, ini untuk PDM-nya. Dashnya, nah ini juga sama juga,
dashnya itu sudah mempunyai mounting point 4, tinggal bikin bracket seperti ini, gampang banget. Kabelnya juga cuma satu, simplify banget untuk pemasangan. Dan ini layarnya, nanti gue akan jelasin ada apa saja di dalam display ini. Ini cukup menarik banget. Di sini ada untuk shift light, nanti akan bisa gradasi warna juga. Di sini ada sensor untuk ngebaca brightness. Jadi kalau misalnya nanti dia automatic adjustment kayak handphone gitu ya, keren. Ada 4 tombol juga di sini. Ini untuk menu, ini untuk next button yang bawahnya. Terus ini ada untuk view. Ini untuk ganti tampilan biasanya. Lalu di sini tombol OK. Jadi kita bisa ganti-ganti tampilan atau ganti-ganti sesuatu yang kita pengen lihat pada saat balapan tuh dengan mudah banget. Oke, tadi adalah video unboxingnya dan sekarang gue akan ngejelasin fitur di dalamnya, kelebihannya seperti apa, kembali lagi kekurangannya seperti apa, biar kalian juga sama-sama tahu dan kalian bisa menilai apakah teknologi ini worth it untuk kalian atau tidak. Nah, pertama ini adalah PDM-nya, unitnya seperti ini, cukup lumayan besar, tapi dia mempunyai 32 output dan juga 10 digital input. Ini keren banget menurut gue, dan fungsinya tuh seperti apa sih PDM itu? Tadi kan udah gue jelasin untuk mendistribusikannya. Nah, dengan satu kotak ini kita akan jauh mensimplify atau mempermudah pemasangan elektronik di dalam mobil kita. Kayak seperti apa? Gue akan jelasin dulu fungsi elektronik atau cara kerja elektronik dalam mobil itu seperti apa. Ini videonya. Gue akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara kerja kelistrikan dalam sebuah mobil. Pertama, kita harus mempunyai aki atau battery. Nah, battery atau aki ini adalah merupakan sumber dari semua kelistrikan di mobil kita. Lalu kita punya fuse box, relay box, ECU, fuel pump, switch atau saklar. Ini adalah gambaran simpelnya saja yang ada terdapat di interior mobil kita, di luar dari aksesoris lainnya yang kalian mau pasang. Lalu di bagian mesin, kita punya injektor, coil, motor fan. Kita harus mempunyai lampu. Nah, koneksi pertama itu adalah dari aki masuk ke fuse box, lalu masuk ke relay, dan juga relay bisa masuk ke fuel pump, ECU dan juga saklar atau switch, dan ECU masuk ke relay box masuk ke ECU. Mesin ada masuk ke coil, injektor, motor fan, dan juga ke lampu dan lain-lainnya. Banyak banget aksesoris yang terpasang dari sebuah kelistrikan mobil ini. Nah, di sini kita mempunyai banyak sekali junction atau koneksi kabel yang satu arah maupun dua arah. Contoh kayak tadi, dari relay box masuk ke ECU juga harus masuk ke relay box untuk mengaktifkan auxiliary output yang dikeluarkan dari ECU. Banyak banget junction atau juga koneksi-koneksi yang cukup kompleks, membuat pemasangan yang sangat-sangat rumit, dan juga bila terjadi kendala, membuat diagnosa lebih susah dibandingkan nanti kalau kita punya PDM. Dan juga bila terjadi kendala, membuat diagnosa itu jauh lebih susah. Nah, disinilah PDM akan berperan. PDM ini akan menggantikan fuse box dan relay box menjadi satu unit, menghilangkan junction dan juga koneksi-koneksi yang cukup rumit seperti tadi. Nah, seperti apa? Ini akan gue jelasin lagi jauh lebih detail selanjutnya. Ini adalah gambaran dari fuse box dan relay box ya. Cukup kompleks banget, bisa dilihat kabelnya sangat banyak sekali, bulky, besar, dan juga banyak kabel-kabel yang out-outan. Ini sangat pusing sekali kalau dikerjain. Nah, perubahan adalah seperti ini, before dan afternya. Kita akan update teknologi yang jauh lebih simpel dan jauh lebih canggih dibanding konvensional seperti sebelumnya. Contoh, kita membutuhkan relay. Satu relay itu membutuhkan 4 kabel. Bila kita membutuhkan 15 device, berarti 15 kali 4, 60 kabel. Lalu kita mempunyai fuse atau sikring. Satu sikring membutuhkan 2 kabel. 15 device berarti membutuhkan 30 kabel. Switch atau saklar. Satu switch itu membutuhkan 2 kabel. 10 switch berarti 20 kabel. Total kabel yang terdapat dari mobil kita adalah 110 kabel di luar dari auxiliary output ECU. Nah, bagaimana PDM itu bisa mensimplify atau mempermudah sebuah pemasangan? Ini adalah contohnya. Relay kita tidak ada. Sikring atau fuse juga tidak ada. Lalu switchnya kita akan ganti menggunakan 6 position CAN keypad. Nah, ini gue jelasin juga canggihnya seperti apa. Nah, bila tidak ada relay, kita membutuhkan 15 device, cukup 30 kabel saja kurang lebih yang akan terpasang di mobil kita. Lalu tidak adanya sikring atau fuse, tidak ada kabel tersebut. Nah, saklar ini walaupun mempunyai 6 tombol, tapi kabelnya hanya 4 karena dia menggunakan CAN bus system. So, total kabel baru kita terdapat 34 kabel. Jauh lebih simpel dan jauh lebih mudah bila terjadi sebuah kendala atau melakukan diagnosa.
inilah kenapa gue beralih ke PDM. Karena kalau untuk balapan, satu, udah pasti lebih enteng, kabelnya lebih sedikit. Dua, kalau ada kenapa-napa, pengerjaannya lebih mudah. Dan juga instalasinya jauh lebih mudah, serta diagnosanya. Inilah kenapa gue memilih PDM. Ini PDM ini, itu kalau yang AIM ya, bukan saja hanya ngasih kayak power distribution electrical ke mobil kita, tapi di dalam sini sudah termasuk data logger sebesar 4 GB. Dan itu sangat-sangat cukup sekali untuk kita balapan. Nah, fungsinya data logger itu, kalau misalkan yang di lain-lain atau di ECU biasa, dia hanya mendata log atau merekam semua aktivitas di dalam mesin kita, kayak injection timing, terus timingnya berapa, temperatur berapa, gasnya berapa persen, dan lain-lain. Tapi di AIM ini, dia bisa ngebaca ECU, ngerekam ECU, dan juga ngerekam semua electrical kita. Nah, maksudnya adalah kita selama ini tidak pernah melihat barang-barang elektronik kita di dalam pada saat balapan ya, seperti apa behaviornya. Nah, dia bisa ngerekam nih berapa ampere yang digunakan untuk fuel pump contohnya, berapa ampere yang digunakan oleh motor fan. Dia akan ngerekam semuanya dan kita bisa tahu pada saat nanti ada keanehan dari motor fan atau fuel pump, biasanya cuma 10 ampere tiba-tiba jadi 20 ampere, itu pasti ada sesuatu yang membuat kinerja device kita lebih berat. Dia bisa langsung ketahuan di sini. Kegunaan yang paling seru adalah satu lagi, itu dia tidak pakai sikring, tidak pakai relay, semua dalam box ini. Jadi kalau nanti ada kerusakan segala macam, status LED-nya tadi yang gue jelasin akan berubah dari hijau menjadi merah. Jadi kita tahu nih sirkuit mana yang rusak. Dan kalau rusak, kalau konvensional biasanya kita ada sikring putus atau relay rusak, kita harus cabut dan ganti yang baru. Artinya harus berhenti. Dia enggak. Dia kita bisa set berapa kali akan automatic reset sampai kalau dia baca kalau benar-benar ini adalah kerusakan yang tidak bisa di reset doang, harus diganti barangnya. Dia bisa otomatis reset dan kita bisa ngeset sampai mungkin infinite ya, sampai seterusnya dia akan ngereset terus, tergantung kita mau berapa banyak untuk automatic resetnya. Dan juga bisa ngatur berapa lama delaynya dari mati sampai hidup lagi, 0,5 detik, 1 detik atau selanjutnya atau seterusnya. Jadi keren banget menurut gue. Jadi kita nggak perlu kayak oh ini putus nih, copot, pasang, oke hidup lagi. Dia akan otomatis semuanya dilakuin sama si unit ini. Dan itu sangat bantu banget karena gue dulu pernah pengalaman balapan tinggal 2 lap terakhir, tiba-tiba sikring kalau nggak salah coil gue ya putus, mobil gue mati dan gue nggak bisa finish. Dengan ini kayaknya udah nggak, hampir mungkin ya nggak akan ada kejadian seperti itu lagi. Itu yang serunya. Dan kita bisa ngeset berapa ampere yang dibutuhkan dari device kita. Jadi kalau misalkan teman-teman dulu kan pasang misalkan motor fan itu sikringnya gede-gede. Sebenarnya bukan ampere yang gede dihasilkan oleh motor tersebut atau motor fan tersebut. Itu adalah namanya inrush current. Inrush current itu adalah tiba-tiba voltage kita tuh tinggi ampernya. Itu biasa kalau misalkan di rumah-rumah tuh kita nyalain AC, tiba-tiba rumah kita kayak lampunya agak redup bentar terus terang lagi. Nah, itu udah inrush current. Jadi kita bisa ngeset berapa dia akan ignore atau mengabaikan inrush current tersebut. Jadi kalau misalkan device-nya 10 ampere, ya dia akan pakai 10 ampere aja. Nggak usah taruh sikring yang gede-gede kayak biasanya gitu kan. Bisa menyebabkan device-nya rusak atau motor fan-nya rusak. Dia akan ngejaga itu. Ini GPS-nya, modelnya magnet, tinggal ditempel aja. Dan nyambung ke sini, nyambung ke PDM ya, kita bisa tahu semua movement pergerakan kita. Racing line, terus juga tadi axis mobil kita, ngerem, ngegas, belok, yaw, segala macem, speed juga ketahuan. Dan serunya adalah si AIM ini dia adalah provider yang mempunyai database track di seluruh dunia hampir lengkap. Jadi kita bisa, bukan di Indonesia doang, bukan di US doang, tapi hampir seluruh dunia dia lengkap. Jadi kita bisa overlay tuh, racing line kita ngambilnya seperti apa, setiap lapnya, mana yang lebih optimal. Dia akan ngitung semuanya, akan calculate base time-nya, predictive time-nya berapa. Ini ada dash-nya. Nah, dash-nya ini, kalau misalkan zaman dulu kan kita kayak tachometer 1, press 1, oil press 1, kelihatannya sih lebih keren. Tapi kalau pada saat kita balapan, untuk monitoring per gauge-nya itu atau per device-nya itu, kita agak repot juga, kayak mau ngeliat fuel press ada di sini, mau ngeliat oil pump ada di sebelahnya, mau ngeliat tachometer ada di tengah, jadi kan agak mata terlalu banyak lihat. Nah, dia bisa langsung semuanya, RPM, fuel press, coolant temp, oil press, oil temp, segala macam semua akan ada komplit di sini. Dan juga bukan hanya ECU-nya saja, kita bisa melihat semua electrical yang terjadi di PDM ini juga.
Jadi dua-duanya dapat, ECU dapat, electrical dapat. Ini cukup lumayan mahal menurut gua. Jadi dua ini kurang lebih hampir 40 jutaan. Ya, gua ngabisin duit sebanyak itu. Tapi ini menurut gue worth it banget, dan gue pengen belajar teknologi baru di dalam otomotif. Jadi gue nggak pengen belajar itu aja, keluar modal dong untuk belajarkan sesuatu. Kita kan untuk belajar aja kayak harus bayar sekolah kan. Nah, ya kalau di gue sih ya harus beli sesuatu device yang baru. Jadi nanti pada saat ada update teknologi lainnya ya gue juga nggak ketinggalan banget lah. Kita udah jelasin fungsinya seperti apa, cara kerjanya kayak gimana. Oke, mudah-mudahan di episode berikutnya kita udah bisa ngerjain mobil lagi, karena seharusnya mobil gue udah jadi. Kita tinggal pasang-pasang aja, dan ada beberapa electrical wiring yang gue akan kasih tipsnya juga untuk kalian. Alright, jangan kemana-mana, tetap dukung channel ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya.